Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elma Malini dengan NPM 2313041047, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 23. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar variasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Siapa yang hari ini gak masuk? Edi Ibu. Siapa? Edi. Edi ya. Kenanya apa nak? Sakit Ibu dari kucing Pak. Apanya Bu? Edi ya, Edi aja nih. Iya, sama Nasikin, sama Nasikin, Samsul, sama Bu. Oh iya, Samsul. Ismail kan dia aktif. Oh iya, dia atlet ini ya. Samsul. Oh iya. Oke. Ibu. Kita yang berarti yang gak masuk ya. Oke, lihat dulu. Berarti yang lain masuk kan? Sehat semua anak-anak. Alhamdulillah sehat Ibu. Selesai ya. Udah pada sarapan belum? Belum Ibu, nunggu. Oke. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau ngajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Ayo, Bu. Nanti kita mau aja baru-baru ya, bangun. Walaupun kita udah kelas 9 ya, udah mau SMA ya, anak-anak Ibu terharu loh Ibu. Sekarang kita nyanyi lagu Janji Fokus. Udah pada bisa kan? Udah senang bernyanyi juga kan? Mulai ya. 1, 2, 3. Janji Fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi Bu, karena kita ingin Anda yang mimpin. Ayo, jangan dong. 1, 2, 3 bersemangat. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Jadi hari ini kita belajar mengenai cerita pendek anak-anak. Di materi kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca-baca cerita pendek, iya apa enggak? Ya. Nah sekarang coba Ibu tanya satu persatu nih. Email udah baca cerita pendek apa judulnya Mel? Ya, bagus, bisa. Nando, kamu baca cerita apa nak? Doraemon sama Nobita, Bu. Itu kamu baca cerita pendek atau nonton film? Ada cerita pendeknya juga, Bu. Oh, Navita baca cerita pendek apa nak? Tentang bullying Bu. Oh, tentang bullying. Oh. Nobita yang dulu. Iya, ini baca cerita pendek apa nak? Aku lagi bawa kumpulan cerita pendek. Oh, baca buku
Berfokus besar bahasa Indonesia dengan berasal dari dua kata yaitu kita yang sama-sama dibutuhkan mengenai bagaimana suatu hal menjadi dan relatif pendek atau tidak lebih dari 10 kata yang memberikan sebuah pesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Baik, terima kasih Lili. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang relatif pendek, jadi lebih pendek dari novel. Kalau novel itu kan bisa dalam satu buku, isinya bisa sampai 200 halaman atau 500 halaman. Nah kalau cerita pendek itu enggak sampai sebuku gitu. Nah dia itu ada syaratnya yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Yang gunanya adalah memberikan sebuah pesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh cerita. Jadi kalau dalam novel itu biasanya itu tokohnya itu banyak gitu kan. Nah kalau dalam cerpen tokohnya itu cuma satu aja, yang dipusatkan itu hanya satu aja. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita pendek. Novita boleh minta tolong hapus penulisnya? Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama adalah ceritanya fiktif atau rekaan. Maksudnya ceritanya fiktif atau rekaan di sini adalah ceritanya itu tidak nyata, anak-anak. Ceritanya itu adalah khayalan atau hasil imajinasi dari penulis. Kita ya nunggu Novita dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih Novita, sama-sama Ibu. Selanjutnya adalah fokus pada satu aspek cerita. Nah tadi di pengertian awal Ibu sudah menjelaskan kalau cerpen itu fokusnya itu hanya pada satu tokoh. Kenapa? Karena dia itu fokus ceritanya itu juga hanya berpacu pada tokoh itu saja. Jadi dia itu tidak melebar-melebar seperti di novel. Kalau di novel itu kan dia itu bisa banyak sekali aspek-aspek ceritanya seperti itu. Selanjutnya adalah mengungkapkan masalah yang penting saja. Nah, dalam cerpen dia itu yang mengungkapkan masalahnya itu hanya penting-penting saja. Nah, nggak melebar seperti yang Ibu kasih tahu tadi yang perbedaannya sama novel. Hanya dalam menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Nah, dalam cerpen juga peristiwanya itu disajikan dengan cermat dan jelas. Walaupun memang pada beberapa cerpen dia itu ada seperti dibikin deg-degan atau dibikin kayak seakan-akan boom gitu. Tapi tetap aja dia itu dengan peristiwa penyampaian peristiwanya itu jelas gitu. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada tokoh yang ditampilkan terbatas. Nah dalam cerpen juga tokoh yang ditampilkan itu cukup terbatas, tidak sebanyak seperti yang ada di novel. Selanjutnya ada kesan dan pesan. Jelas dalam sebuah cerita itu diwajibkan untuk memiliki kesan dan pesan agar pembaca itu dapat menarik sebuah amanat. Dari ciri-ciri cerpen ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Sudah jelas? Jelas semuanya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah struktur cerpen. Nah, cerpen ini memiliki 3 struktur yang pasti Ibu yakin sekali nggak asing di telinga kalian. Yang pertama ada orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Aspek. Awalan Ibu. Ayo, angkat tangannya yang berani. Ya, silakan Novita. Orientasi itu bagian struktur yang berisikan tentang awalan dalam cerita pendek Ibu. Ya, bagus. Kasih aku satu Novita. Jadi orientasi adalah bagian pembuka yang berisi pengenalan mengenai tokoh atau peristiwa dalam suatu cerita. Selanjutnya ada komunikasi. Ada yang tahu mengenai komunikasi itu apa? Masalah. Ya, Nando jelasin dong gimana dong? Menurut Nando komunikasi itu apa? Komunikasi itu struktur dari cerpen yang berisi konflik-konflik, Bu. Jadi timbul masalah-masalah di ceritanya. Ya, bagus. Kasih aku sudah benar. Jadi komunikasi adalah rangkaian peristiwa untuk menjadikannya sebuah konflik. Nah, dari rangkaian peristiwa sampai konflik ini disebut sebagai komunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada resolusi. Ada yang tahu resolusi apa? Ayo ini silakan nih untuk penyelesaian masalah gitu dari komunikasi yang peristiwanya itu terus kemudian ada solusinya itu jadi solusi gitu.
menuntut dari peristiwa yang terjadi. Oke, bagus simpulannya. Ya, bagus nih. Kasih aku bentar ya. Dari sini jelas struktur cerpen. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Cukup? Oke, itu lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur dalam cerpen. Email boleh dibaca, Nak, unsur-unsur cerpen itu dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Kalau di karakter sebuah bangunan itu unsurnya itu komponen-komponen bangunan tersebut. Adapun unsur intrinsik itu yang pertama tema, kemudian penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanah. Oke, terima kasih, Mel. Jadi unsur-unsur dalam cerpen itu ada dua, Nak. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam cerita pendek itu sendiri. Nah, unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik itu tuh seperti semen, seperti bata, terus seperti pasir, ya, itu termasuk sebagai unsur intrinsik. Nah, dalam cerpen unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama ada tema. Tema, ada yang tahu tema itu apa? Ide pokok ya. Ya, bagus Lili. Tema itu adalah ide pokok dari suatu cerita pendek. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu adalah tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam suatu cerita pendek. Selanjutnya ada alur. Alur, coba Rafika, alur apa, Nak? Alur itu jalannya peristiwa itu jalannya bagaimana gitu. Ya, bagus. Jadi benar kata Rafika bahwa alur itu adalah jalan dari suatu cerita. Nah, alur dalam cerita pendek itu dibagi menjadi 3. Ada alur mundur, ada alur maju, dan ada alur campuran atau alur maju mundur. Selanjutnya ada latar. Nando, silakan Do. Latar itu apa, Do? Latar itu ada latar suasana, tempat, sama waktu, Bu. Ya, bagus. Latar itu adalah tempat, waktu, atau suasana dari terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya penulis mengembangkan suatu cerita ini bagaimana. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah sudut pandang dari penulis dalam menggambarkan cerita. Coba email. Sudut pandang itu ada apa aja, Mel? Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Ya, benar sekali, Mel. Jadi sudut pandang itu ada 3. Ada sudut pandang orang pertama, yang contohnya itu seperti saya. Jadi penulis itu menceritakan sebagaimana dirinya sendiri yang menjadi tokoh. Yang kedua adalah sudut pandang orang kedua, seperti dia itu menggambarkannya kamu gitu. Terus yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga. Misalnya penulis itu menggambarkan Adrian Fernando adalah orang yang kaya seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir ada amanat. Amanat di sini adalah kesimpulan
Pas, Bu. Oke. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, dalam cerpen itu selain ada unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam, ada juga unsur ekstrinsik atau unsur yang letaknya ada di luar dari suatu karya sastra. Nah, unsur-unsur ini meskipun ada di luar dari suatu karya sastra, dia itu tetap berpengaruh atau berfungsi sebagai pembangun dalam suatu karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 3. Coba nanti dibaca. Nah. 1. Latar belakang pengarang. 2. Latar belakang masyarakat. 3. Nilai kehidupan. Nah, jadi unsurnya ada 3. Yang pertama latar belakang pengarang. Latar belakang dari suatu pengarang itu. Apakah pengarang itu, misal pengarang itu menceritakan cerpen mengenai petani gitu. Nah, kita lihat, kita cari latar belakang dari pengarang ini. Apakah pengarang ini adalah orang yang pernah hidup dalam keadaan bertani atau bagaimana sehingga dia itu bisa menceritakan sebuah pertanian, cerita tentang pertanian seperti itu. Selanjutnya adalah latar belakang masyarakat. Ini bagaimana pengarang itu tuh berada di mana? Apakah di dalam masyarakat pengarang itu tuh juga dia itu banyak yang bertani atau bagaimana sehingga dia itu bisa menuliskan cerita mengenai pertanian. Selanjutnya ada nilai kehidupan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke, karena sudah cukup dan Ibu anggap kalian paham dengan materi ini, Ibu lanjutkan dengan contoh cerpennya. Bisa dibaca, anak-anak? Bisa dibaca? Ya, silakan pilih. Dibaca. Hal yang lain dipahami ya, didengerin. Nando, kita didengerin. Pilih membaca. Hantu di sekolah lama. Di sebuah kota kecil terdapat sebuah sekolah tua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namanya adalah SD Kayu. Banyak cerita pernikahan yang berkembang di sekitar sekolah tersebut, dan kebanyakan orang menghindarinya karena reputasinya sebagai tempat yang akal dan juga hantu. 3 pelajar bernama Maya, Rian, dan juga Dika sangat penasaran dengan cerita-cerita tentang sekolah tersebut. Ada satunya ya. Mereka berusaha untuk memeriksanya sendiri pada malam minggu. Tanpa memberitahu orang tua mereka berencana melihat masuk ke gedung sekolah pada tengah malam. Pada malam itu, ketiganya bertemu di depan gerbang sekolah yang tua dan menakutkan itu. Mereka membawa senter, kamera, dan kertas sekolah yang mereka temukan di internet. Meskipun ketakutan, mereka merasa bersemangat untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam. Saat mereka memasuki sekolah, suasana segera berubah dan menakutkan. Perlahan mereka bergema di lorong-lorong kosong yang dipenuhi oleh bayang-bayang yang menyeramkan. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan hingga mereka mencapai lantai atas. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat. Maya yang paling penasaran mencoba membukanya. Namun pintu itu terkunci kuat. Dia menyarankan untuk meninggalkan pintu itu saja, tetapi jika ingin mencari kunci di sekitar. Saat Dika berjalan jauh, Maya dan Rian mendengar suara aneh dari balik pintu tersebut. Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang menyeramkan, membuat mereka bingung. Mereka mencoba memberikan, tetapi tidak ada jawaban. Ketika mereka berdua balik untuk mencari Dika, mereka melihat sesosok bayangan gelap yang mengintai dari balik sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menjauh mencari tempat tersembunyi. Selanjutnya. Mereka berhasil bersembunyi di ruangan kecil yang tersembunyi di salah satu sudut sekolah. Mereka berdua diam seribu bahasa, menunggu dengan ketakutan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Takut dan terpojok, Maya dan Rian mengunci pintu ruangan itu dan bersembunyi di bawah pintu. Mereka merasa nafas mereka tersangkut saat pintu itu digoyang-goyangkan dengan keras. Oke, cukup berdiri. Terima kasih, Lili. Selanjutnya, Ina coba jalan-jalan baca. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Maya dan Rian menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada yang terjadi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar dari persembunyian mereka dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada itu. Namun, ketika mereka membuka pintu,
Mereka kaget dengan apa yang mereka dengar. Kehidupan mereka terbaring jika dalam keadaan tidak bergerak. Matanya terbelalak dan hidungnya berpisah. Di sekelilingnya bayang-bayang gelap menyelimuti. Tanpa berpikir panjang, Maya dan Rian memutuskan untuk membawa Diva keluar dari sekolah tersebut. Mereka menggendongnya dengan hati-hati dan berlari secepat mungkin keluar dari bangunan itu. Setelah mereka keluar, mereka segera memanggil bantuan. Dika dilarikan ke rumah sakit dan setelah beberapa hari dia akhirnya sadar. Namun, dia tidak pernah bisa mengingat apa yang terjadi padanya di dalam sekolah itu. Sejak kejadian itu, mereka bertiga bersumpah untuk tidak pernah lagi memasuki SDK itu. Mereka juga menyadari bahwa cerita-cerita tentang rumah hantu itu tidak hanya sekedar legenda, melainkan kenyataan yang menakutkan. Terima kasih. Itu aku sudah kita semua. Nanti cerita ini dari cerita pendek yang kami sajikan ini, Ibu mau kalian menganalisis strukturnya. Strukturnya tadi ada apa aja? Satu, Orientasi, komunikasi, resolusi. Nah, Ibu mau satu-satu dari kalian maju ke depan menuliskan paragraf berapa yang termasuk orientasi, terus paragraf berapa aja yang termasuk komunikasi, dan paragraf berapa aja yang termasuk ke dalam resolusi. Ayo silakan maju. Ada berapa paragraf, Bu? Iya benar. Coba ya. Satu. Mana yang Ibu, saya Ibu. ya, silakan kita. Iya. Gimana Pak? Orientasi ini dengan malam. Pada malam ini paragraf kedua. Sampai berapa? Apa Ibu itu aja ada satu. Yang berarti jam lima sampai 10 paragraf Ibu. Berhantu itu satu, dengan malam itu dua. Tapi satu kali itu sudah kali. Enggak, Iya, Kak. Ibunya nggak jelas. Tidak boleh ini bukan nggak jelas, nah ini tuh jelas, cuman mungkin karena slide yang kecil aja. Jadi paragraf pertama itu sampai tengah malam, terus paragraf kedua dia sampai di sekitar, terus paragraf sampai di sekitar paragraf kedua. Paragraf ketiga yaitu sampai terdekat, terus paragraf keempat yaitu sampai dari takut dan terpojok sampai itu, terus paragraf kelima itu dia sejak kejadian itu. Apa Ibu? Silakan lanjut lagi. Saya Ibu. Silakan next. Tadi yang terakhir itu paragraf berapa Ibu yang itu mah? Paragraf 5 ya Ibu yang ini. Iya, paragraf lima. Ini. Iya. Ini paragraf keempat. Ya. Silakan yang mau lanjut lagi. Berganti kita yang maju. Yeay. Ya, silakan sudah kita. Jadi mereka menemukan orientasinya itu terdapat pada paragraf 1 dan 2. Karena paragraf 1 dan 2 itu menggambarkan mengenai pengenalan awal atau orientasi dari suatu cerita pendek. Yang kedua ada komunikasi yang yaitu berisi rangkaian peristiwa hingga menuju suatu konflik, dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian dari suatu cerita pendek tersebut. Seperti itu, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup Ibu. Itu kalau unsur-unsurnya? Nah, unsur-unsurnya tadi kan udah dijelasin nih. Unsur-unsur itu ada 7, ada tema, ada alur, latar, dan lain-lain. Coba Ibu mau tanya, kalian kan sudah memahami dari cerita ini. Ibu mau tanya,
menyenangkan, Ya, menyenangkan, menegangkan, menjijikan, dan lain-lain. menjijikan, Oke. Jadi Ibu anggap udah pada paham ya? Struktur terus mengenai struktur dari cerita pendek. terus Ibu berarti naik. Sekarang anak udah paham. Terima kasih aku untuk kita semua lagi. Oke. Untuk penugasannya, Ibu mau kita masing-masing penugasannya ini cukup lama. Nak. Jadi Ibu kasih waktu 3 minggu. Wow. pulang. Enggak, 3 minggu itu tugasnya. Ibu mau masing-masing dari kalian membuat sebuah cerita pendek. Oke? Nah, Ibu rencananya itu mau menerbitkan cerita pendek kalian dalam satu antologi buku. Nah, jadi Ibu mau Boleh ya Bu? nggak usah, itu biar Ibu yang ambil. Oke, yang penting kalian dalam waktu dengerin ya. Awas nanti ada yang nggak paham. Jadi Ibu mau dalam waktu 3 minggu itu kalian membuat sebuah cerita pendek masing-masing satu dengan tema ibu. Iya, dengan tema ibu. Pasti mau kalian itu menggambarkan ibu. Iya, jadi tapi yang penting yang ketiga itu menggambarkan seorang ibu itu, entah perjuangan ibu, entah dia itu kesedihan ibu dan lain-lain. Dapat dimengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Yakin? Yakin, Ibu. Berapa hari waktunya? 3 minggu. Ya, 3 minggu ya, ibu masih Ya, Ibu. Jadi 3 minggu ke sekolah. Tetap sekolah kan, mau jangan penugasannya dikerjakan di rumah. Mana Kayak proyek gitu ya, Bu. Ya, itu proyek masing-masing tapi ya bukan berkelompok loh ya. Iya, Ibu, siap, Ibu. Nah, harus biar kita itu tahu masing-masing dari kita itu punya rasa tentang cerita pendek kita gitu. Nah, untuk materi selanjutnya itu masih cerita pendek. Materi minggu depan, jadi kalian Ibu kasih penugasan itu udah jelas ya. Nanti minggu depan Ibu coba cek udah sampai mana cerpen kalian itu progresnya ya. Tapi kita udah selesai. Oke, cukup sampai sini. Ada Cukup, Ibu. ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas, Ibu, sudah paham. Kalau semuanya sudah jelas, sudah cukup. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga pelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Cukup dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, nanti Ibu ambil lagi ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Permisi ya Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nuriana dengan angka MPM 231304127 selaku observer lisan dari calon guru Ilmu Malini dengan MPM 231304147 dengan topik teks cerpen pada tanggal 22 Oktober pada tahun 2025. Baik, dalam lembar observasi keterampilan mengadakan variasi, calon guru Ilmu Malini pada variasi dalam gaya mengajar, terutama pada suara, guru memberi variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan dalam bicara sudah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini. Kemudian mimik dan gerak dengan mengadakan perubahan mimik dan juga gerak tangan dan juga badan untuk memperjelas penyajiannya telah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini. Lalu pada kesenyapan, guru memberikan jeda atau sengaja memberikan waktu untuk senyap atau hening dalam pembicaraannya telah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini. Lalu pada kontak pandang, guru melayangkan kontak pandang dan juga melakukan kontak pandang dengan muridnya telah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini. Kemudian pada perubahan posisi, yaitu gerakan guru dalam proses pembelajaran telah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini dalam pembelajaran di kelas. Lalu, guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajian dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengar baik-baik, perhatikan ini, dan lain sebagainya, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari telah dilakukan oleh calon guru Ilmu Malini.
Lalu variasi penggunaan media dan juga alat bantu pengajaran, yaitu variasi visual. Calon guru ilmu ini menggunakan alat bantu yang dapat dilihat dengan cara menulis di papan tulis dan juga menunjukkan gambar atau benda. Lalu pada variasi aural, yaitu guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya, telah dilakukan oleh calon guru ilmu ini. Lalu pada variasi alat bantu yang dapat dipegang atau dimanipulasi dengan cara guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajarannya, telah dilakukan oleh calon guru ilmu ini pada proses pembelajaran. Kemudian pada variasi bola interaksi dan juga kegiatan siswa dengan cara guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara calon guru ilmu ini dengan murid dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat, telah dilakukan oleh calon guru ilmu ini dalam proses pembelajaran. Baik, sekian observasi lisan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.